Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Harpansyah MM. Yang terhormat pejabat eselon 3 dan 4 lingkup kantor induk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 sampai dengan 12, yang terhormat Koordinator Pengawas dan Bapak Ibu Ketua MKPS Kabupaten Kota, yang terhormat Kepala Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta, dan seluruh staf struktural dan fungsional kantor induk Dinas Pendidikan yang sama kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Sek. Kami dari tim kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan akan memaparkan penyusunan penilaian kinerja PNS, di mana sesuai dengan Surat Edaran Menpan nomor 3 tahun 2021, mau tidak mau kita berada pada periode transisi, di mana diberlakukan 2 periode penyusunan SKP. Di mana pada periode pertama kita masih menggunakan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, jadi penyusunan SKP masih menggunakan pola lama, namun di-adjust dari target 12 bulan dan realisasi 12 bulan itu menjadi realisasi 6 bulan. Lalu kemudian untuk periode kedua, yaitu di Juli sampai dengan Desember, itu sudah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 atau SKP baru. Jadi karena sesuai dengan yang kita ketahui di Dinas Pendidikan ini ada pejabat struktural, pejabat pelaksana, lalu kemudian pejabat fungsional. Dalam hal ini di induk Dinas Pendidikan juga ada beberapa jabatan fungsional, lalu kemudian jabatan fungsional guru. Jadi semua mekanisme penyusunan SKP itu kita laksanakan 2 periode. Di mana kita ketahui pada sosialisasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2021 dengan narasumber langsung dari BKD itu disampaikan bahwa di mana keberlakuan transformasi SKP, di mana pada SKP lama dikatakan bahwa SKP itu adalah sasaran kerja pegawai, lalu kemudian untuk yang baru atau berdasarkan PP 30 itu sasaran kinerja pegawai. Yang membedakan utama di sini adalah jika sebelumnya SKP itu merupakan kegiatan tugas jabatan di mana berbasis aktivitas dan merupakan penyusunan kegiatan tugas jabatan berdasarkan tupoksinya, maka untuk yang baru sasaran kinerja pegawai itu terdiri atas kinerja utama, di mana kinerja itu berdasarkan cascading yang berbasis hasil diperoleh melalui dialog kinerja, lalu kemudian indikator kinerja individu dengan memperhatikan kriteria spesifik, terukur, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi. Jadi pada penyusunan SKP yang membedakan SKP di periode 1 nantinya adalah pada penyusunan sasaran kerja pegawai, lalu kemudian di situ memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata. Itu masih sama dengan yang lalu. Lalu yang membedakan untuk kinerja atau sasaran kinerja
periode 2 itu memuat kinerja utama dan juga di mana itu kinerja utama dan kinerja tambahan. Lalu untuk perilaku kerjanya yang sebelumnya aspeknya itu ada orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan bagi para pemimpin. Dalam hal ini ada eselon 3, eselon 4, lalu kepala sekolah. Jadi untuk aspek pada penilaian kinerja di periode kedua nanti yaitu menjadi lebih sedikit, yaitu untuk integritas dan disiplin itu menjadi inisiatif kerja. Jadi ada 5 aspek: orientasi layanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Lalu kepenilaiannya dilakukan melalui pengamatan oleh pengamatan penilai dan dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai. Saya kira sama, masih pola lama. Lalu kemudian kalau untuk yang baru nanti penilaian itu berdasarkan penilaian perilaku kerja dilakukan oleh pejabat penilaian kinerja PNS dan dapat berdasarkan penilaian rekan kerja. Lalu untuk kita masih menggunakan penilaian dari atasan langsung ataupun pejabat pimpinan tinggi jika itu adalah eselon 3. Kita langsung saja, karena tema kita hari ini adalah penyusunan teknis, jadi kita akan mengawali dengan penyusunan SKP dari struktural. Lalu nanti kita akan melangkah ke penyusunan SKP untuk kepala sekolah dan untuk guru. Yang pertama kita akan lakukan telah pada penyusunan SKP periode 1. Ya, jadi masih menggunakan cara yang lama di mana terdiri atas menu, kemudian cover, lalu kemudian data SKP, di mana data itu diisi oleh ya. Jadi untuk SKP periode pertama, di mana kita ketahui bersama, di sini kita akan mengisi data pribadi kita, data ASN yang dinilai, lalu kemudian pejabat penilai. Dalam hal ini, jika kita adalah pejabat pelaksana yang ada di Dinas Pendidikan, maka jika itu pejabat pelaksana berada di bawah naungan Subak Umum misalnya, atau bidang PSMA, PSMK, maka pejabatnya adalah atasan langsung kita. Namun jika pangkat atau golongan kita lebih tinggi daripada pejabat penilai atasan langsung kita, maka pejabat penilai itu bisa dilakukan oleh atasan satu tingkat di atas atasan langsung kita. Jadi misalnya ini ASN-nya golongan 3D, namun atasan langsungnya itu golongannya lebih di bawah, maka melangkah pada sekretaris Dinas Pendidikan. Dan untuk kemudian pengukurannya, saya kira sama, jadi di mana target itu kita susun selama 12 bulan, lalu kemudian pengukurannya akan menjadi realisasi selama 6 bulan. Jadi dibagi 2, targetnya misalnya selama 1 tahun itu 12 bulan itu misalnya 10, maka realisasinya atau target selama 6 bulannya itu menjadi 5, dan realisasinya berdasarkan aktivitas kita selama 6 bulan pada bulan Januari sampai bulan Juni. Lalu kemudian perilakunya masih sama, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengisinya dan kemudian cetak
DP3-nya, bahasa lamanya itu DP3. Jadi seperti ini untuk SKP yang pertama. Lalu kemudian kita akan ke periode 2, di mana periode 2 kita sudah menggunakan PP30 seperti yang dikatakan tadi, ada keterkaitan kinerja atasan langsung kita dengan kita. Jadi misalnya ada ASN dengan di bawah subak umum, dengan golongan yang di bawahnya subak umum, maka kita perlu tahu ketercapaian target kinerja dari kepala subak umum kepegawaian. Begitu juga jika para eselon 3 yang mungkin Pak Sekretaris Dinas itu akan mengetahui terlebih dahulu ketercapaian perjanjian kinerja JPT atau jabatan pimpinan tinggi kita, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan. Nanti akan di-share untuk target dan ketercapaian dari masing-masing jabatan eselon. Mohon maaf sebelumnya, ini khusus untuk untuk induk Dinas Pendidikan dan kemudian untuk seluruh cabang dinas nanti akan ada kami share, karena target itu diambil dari FJAF atau evaluasi jabatan, lalu kemudian akan diuraikan berdasarkan anjapnya. Ya, jadi untuk SKP yang untuk kami yang pejabat struktural, jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui terlebih dahulu manual indikator kinerja SKP pejabat tinggi untuk unit kerja kita. Jadi dalam hal ini adalah kepala dinas, di mana untuk kepala dinas itu pejabat penilainya adalah Pak Sekda. Ini adalah indikator utama untuk dinas pendidikan. Lalu kemudian karena tadi di awal dikatakan bahwa ada satu ASN misalnya, di mana ASN tadi berada di bawah subak umum kepegawaian dan hukum, namun pangkat dan golongan ASN tersebut lebih tinggi dibandingkan kasubaknya, maka penilainya itu adalah sekretaris atau atasan langsung satu tingkat. Dan jadi untuk model inisialisasinya kita akan mengisi pegawai itu adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai kinerja atau rencana kinerja dari Pak Sekretaris. Ini adalah berisi perjanjian kinerja berdasarkan Renstra. Lalu kemudian akan kita masuk di matriks. Jadi ini adalah matriks peran hasil Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, di mana di sini sudah terisi semua ASN yang ada di induk Dinas Pendidikan dan cabang dinas. Jadi melihat matriks ini adalah melihat dari Renstra Dinas Pendidikan, di mana ada dua pokok perjanjian kinerja Dinas Pendidikan yang di awal tadi pada manual indikator. Ya, jadi ketika kita mengklik mencari nama di sini untuk control find siapapun yang ada ASN Dinas Pendidikan, insya Allah akan ditemukan di sini sehingga kita bisa tahu atasan langsung kita siapa. Lalu kemudian anjapnya seperti bagaimana anjapnya, dan rencana kinerja atasan langsung yang terintervensi kepada ASN tersebut itu apa saja gitu. Jadi misalnya ini untuk rencana kinerjanya ASN, lalu kemudian ini adalah kinerja utamanya. Ini semua kita isi berdasarkan anjap. Jadi nanti setelah
kegiatan penyusunan SKP, kita akan men-share anjak untuk masing-masing jabatan pelaksana untuk bisa secepatnya membuat SKP. Karena kenapa? Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Asisten 1, Pak, izin bahwa Februari itu sudah harus selesai semua SKP 2021 yang dilaksanakan di 2022. Nah, untuk rencana kinerja yang membedakan antara SKP periode pertama dengan kedua di sini adalah jika pada SKP periode pertama atau pola lama itu rencana kerjanya itu menggunakan bahasa proses. Nah, kalau pada SKP yang pola baru ini rencana kinerja itu dituliskan dengan bahasa hasil. Jadi bahasa hasil itu bisa tersedianya. Pasti kalau Bapak Ibu lebih banyak tahu tentang bagaimana menggunakan bahasanya. Jadi ada ketersediaannya, lalu kemudian bisa tersusunnya dan sebagainya. Lalu kemudian seperti tadi di penjabaran pada PP 30 itu di mana ada aspeknya nanti ada terukur kuantitas, kualitas dan waktunya. Itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan yang kita buat selama ini pada 6 bulan yang lalu. Ya. Lalu ini ada sudah perhitungan, jadi ini sudah terumus semua, kita tinggal mengisi sesuai dengan jabatan kita. Nah, kemudian karena ada keterkaitan nilai 20% dari atasan langsung kita, jadi sudah terumus bahwa nanti ketika kita sudah masuk pada penilaian SKP untuk jabatan administrasi, maka ketika kita memiliki kegiatan yang langsung terhubung dengan atasan langsung, maka di sini adalah metodenya kita menggunakan metode apa, apakah direct, apakah non-direct. Maka nilai tertimbangnya pun nanti akan berbeda. Misalnya ini kita masukkan non-direct, dia berubah. Jadi di sini ini untuk pejabat struktural maupun pejabat pelaksana. Izin, jadi saya lanjutkan. Untuk kemudian nilainya itu akan masuk pada untuk SKP-nya sama. Jadi nilai ketercapaian kinerja tadi misalnya di sini adalah nilai tertimbangnya itu 105,97, maka di sini kita langsung masukkan nilai berdasarkan rumus dan mengisi perilaku kerja secara manual sesuai dengan berapa yang diberikan oleh atasan langsung kita. Seperti tadi yang saya katakan bahwa untuk pejabat pelaksana di mana bukan seorang pemimpin maka diberikan kosong. Namun jika itu adalah pejabat struktural, ada kepemimpinannya maka diisi. Ini pembaginya sudah jelas dan ini adalah kategori di mana berdasarkan PP 30 itu untuk kategori di mana nilai ketercapaiannya itu sudah langsung bisa dilihat untuk mana kategori baik, kemudian kurang, cukup, normal dan sangat baik. Nah, untuk kemudian adalah ada hasil integrasi. Jadi pada SKP ini karena ada terjadi transisi dari model lama ke model baru, maka harus dikonversi nilainya dari perhitungan yang misalnya Januari, Juni tadi itu nilainya berapa, itu dikonversi berdasarkan PP yang baru atau model baru. Jadi yang tadinya itu hanya 90 sekian, nilai di SKP yang lama misalnya itu 94,5 itu terumuskan menjadi 113,82. Ini sudah terumus. Jadi Bapak Ibu tinggal di sini tidak perlu mengganti, nanti dia akan terukur sendiri. Lalu untuk predikat ini juga sudah terumus. Dan kenapa di sini adalah berkategori baik? Karena berdasarkan PP 30 untuk penilaian itu jika tidak ada ide baru dengan rentang sampai 120 saja itu dia akan menjadi sangat baik. Ya, dan ini adalah untuk laporan dokumen penilaiannya sampai ke
perilakunya. Jadi jika nanti sudah diisi, ini sudah terumus semua pada yang berwarna hijau ini. Nanti jika kami share, ketika Bapak Ibu nanti mengisinya, ini sudah terumus semua, tidak perlu Bapak Ibu mengisi. Tinggal mengisi pada sasaran rencana SKP-nya dengan memperhatikan kinerja utamanya, atasan tak, lalu kemudian rencana kinerja kita. Iya. Iya, jadi iya. Jadi untuk sementara untuk materi penyusunan SKP untuk jabatan struktural kita langsung ke diskusi, baru nanti kita akan melangkah ke fungsional untuk kepala sekolah dan guru. Karena untuk pengawas sekolah itu nanti akan ada khusus dari pihak Korwas. Dalam hari ini tadi sudah disampaikan mungkin akan ada sekretaris Korwas Pak Kamarudin yang akan secara teknis membahas tentang penyusunan SKP khusus untuk fungsional pengawas. Dan kalau untuk fungsional arsiparis dan pustakawan untuk Dinas Pendidikan, kami sudah secara offline untuk BIMTEK sudah kami laksanakan. Iya, kita ke cabang dinas. Iya, ya, jadi para pejabat struktural, pelaksana, lingkup dinas pendidikan, dan para cabang dinas, jika ada yang ingin didiskusikan, kita buka waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu terkait dengan penyusunan SKP untuk jabatan administrasi. Iya, Capdis berapa ini? Capdis wilayah 3, 4 Pak. Capdis wilayah 4. Iya, jadi ini terkait penyusunan SKP untuk jabatan administrasi. Iya. Iya. Dipersilahkan cabang dinas wilayah 4, 3, 12, 11. Iya, Pak Bahar. Cabang dinas wilayah 10. Pak, mohon dibuka unmute-nya. Cabang dinas wilayah 5, Bantaeng Bulukumba. Siap. Mohon dinyalakan kameranya, bisa? Duh. Ada kamera.
Pak Bahar. Pak Bahar, cabang dinas wilayah 10. Ya, silakan. Iya Bu, iya. Iya, silakan Pak. Saya menyimak saja. Saya menyimak karena tidak. masih mau belajar. Iya. Oh iya. Untuk cabang dinas wilayah 3 yang terbuka kameranya. Ada pertanyaan? Iya. Kalau tidak, iya. Kita akan melangkah pada Ya, baik Bapak Ibu, kesempatan telah kami berikan untuk sesi tanya jawab dengan para pejabat struktural, pejabat pelaksana, baik itu di induk maupun di cabang dinas. Namun mungkin belum masih menyimak terlebih dahulu. Iya, untuk kemudian, Pak, kalau untuk ini asking research. Iya, ada. Oke, ya, kita akan melanjutkan untuk SKP kepala sekolah. Dari Muhammad Alimin, Ketua MKPS Sidrap. Bagaimana dengan tenaga administrasi di sekolah, penilaiannya atau Kepsek atau siapa? Ya baik, untuk tenaga administrasi sekolah atau tendik itu atasan penilainya adalah kepala sekolah. Dan atasan pejabat penilainya adalah kepala cabang dinas. Iya, jadi seperti itu. Untuk uraian tugas dari TU, jika tidak memiliki bisa nanti kami share dari tim kinerja akan mengirimkannya nanti ke cabang dinas. Jadi bisa minta di cabang dinas. Ada beberapa tupoksi daripada tendik yang ada di sekolah. Ya, ini kita akan melanjutkan untuk SKP kepala sekolah terlebih dahulu. Iya baik. Untuk SKP di sini nanti mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi karena tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah mungkin terkait substansi uraian tugas dan materinya lebih banyak taunya dibandingkan kami di pejabat pelaksana yang ada di Dinas Pendidikan. Namun sejauh ini kami dari tim kinerja Dinas Pendidikan mencoba untuk menerjemahkan surat edaran Menpan keberlakuannya untuk jabatan fungsional di sekolah, di mana untuk kepala sekolah kita ketahui bersama bahwa Zoom-nya keluar. Yang di sini ini kan saya pakai Zoom.
Pas disable? Oke. Mana itu? Tidak jadi sedikit. Jadi mohon izin Pak Sek untuk petunjuk penyusunan SKP bagi kepala sekolah sesuai dengan edaran Permenpan RB nomor 3 tahun 2021. Ini isinya sama dengan kurang lebih sama dengan struktural tadi untuk pola lama, cuman isi substansi materinya adalah terkait dengan tupoksinya. Sebelumnya mohon izin karena saya tadinya mengambil sampel dari satu guru. Ini ada teman saya di Bantaeng tadinya untuk nanti guru, jadi saya mengambil sampel SMK 1 Bantaeng. Mohon izin Bapak Kepala SMK 1 Bantaeng, saya mencantumkan nama identitas Bapak pada pemaparan kami di sini. Ya, untuk golongannya juga jika ada ketidaksesuaian mohon maaf, jadi mohon dimaklumin karena hanya sekedar untuk menyampaikan teknis penyusunan dan terkait pada pegawai yang dinilai, kemudian pejabat penilai maupun ke atasan pejabat penilai. Jadi langkah yang pertama nanti itu ada semacam file yang sudah tersusun dalam bentuk aplikasi sederhana di mana nanti itu sudah tinggal diisi untuk data dirinya, data pribadi, baik itu pegawai yang dinilai, kemudian pejabat penilai dan atasan penilainya. Jadi untuk kepala sekolah itu pejabat penilainya adalah kepala cabang dinas. Nah, bagaimana jika jabatan golongan atau pangkatnya lebih tinggi, maka seperti tadi bahwa pejabat penilai itu adalah atasan satu tingkat di atasnya, jadi bisa PLT kepala dinas saat ini, atau karena ini adalah SKP yang periode 1, jadi masih Pak Prof. Jufri. Jadi SKP yang pertama itu, jadi kalau ada pergantian kepala cabang misalnya, maka yang digunakan pada periode Januari sampai Juni itu adalah kepala cabang dinas yang menjabat pada saat itu. Begitupun juga untuk pejabat tinggi itu masih menggunakan pejabat yang lama yang pada bulan Juni. Ini untuk penyusunannya. Jadi kita bisa masuk nanti ke teknisnya. Jadi untuk saya share untuk langsung teknis penyusunan pengisiannya. Arjun deh, kamu tak buka. Yang mana? Ini. SKP Kepala Sekolah semester 1. Kepala Sekolah semester 1.
Jadi ini sudah bagus. Iya. Jadi pengisian pada SKP untuk kepala sekolah di sini kita sudah tinggal memasukkan misalnya nama kepala sekolahnya siapa, lalu kemudian golongannya ini sudah ada. Ketika kita memasukkan langsung golongannya, maka pangkatnya langsung terikut. Ini mohon maaf, mungkin ini tidak sesuai ya Bapak Kepala Sekolah Pak Samsud Samad. Mohon izin, jadi ini saya sekedar memasukkan saja. Lalu kemudian untuk Kepala SMK 1 Bantaeng, dan ini adalah pejabat penilainya, itu adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dan atasannya adalah Pak PLTK, masih Pak Prof Jufri harusnya di sini. Iya, di sini adalah masih Pak Prof. Iya. Lalu ini semua sudah terisi, maka kita tinggal untuk ini semua sudah terumus dari keterkaitan untuk penilaiannya. Jadi pada saat kita melakukan pengecekan ini nanti untuk formulir sasaran kinerjanya kita langsung terjas bahwa untuk targetnya itu 6 bulan. Jadi angka kreditnya itu jika dia itu setengahnya dari target di target utama untuk target yang di awal. Lalu kemudian untuk penilaiannya maka ini sama. Jadi pada intinya penilaian untuk baik itu kepala sekolah, guru, dan jabatan pelaksana tadi untuk model lama itu sama. Yang membedakan nanti adalah pada periode kedua, di mana ada keterkaitan dalam hal ini untuk kepala sekolah itu adalah kinerja dari kepala cabang dinas. Jadi saya akan share untuk langsung ke model SKP kepala sekolah semester 2. Iya, jadi di sini sama untuk keterkaitan data umumnya. Jadi di sini kita tinggal mengisinya. Ini semua sudah kami programkan dari tim kinerja untuk mencoba untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada di sekolah. Lalu kemudian di sini tinggal diisi. Nah, kita akan masuk pada model inisialisasinya. Jadi yang pertama untuk rencana SKP. Jadi ini adalah kita mengisi pada rencana kinerja atasan. Di mana kinerja atasan ini adalah kita ambil tadi jika kepala sekolah maka atasannya adalah kepala cabang dinas. Kita harus tahu. Jadi kepala dari cabang dinas nanti mohon untuk men-share ke kepala sekolah kinerja utamanya. Dan kepala sekolah bisa melihat bahwa kinerja utama atau rencana kinerja atasan langsung itu yang terintervensi. Yang terintervensi langsung dengan kinerja utamanya nanti dengan rencana kinerja kepala sekolah. Jadi misalnya ini adalah wilayah Bulukumba. Jadi ada kinerja utama dari cabang dinas itu adalah mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan jenjang SMA, SMK, SMA, SLB di wilayah Bantaeng dan Bulukumba. Jadi ini untuk Anjab cabang dinas semuanya sama untuk kinerja utamanya, yang membedakan adalah wilayah kerjanya. Jadi jika wilayah 1 sampai 12 nanti disesuaikan di situ. Kemudian untuk rencana kinerja kepala sekolah ini berdasarkan tupoksinya. Jadi kalau pejabat fungsional atau fungsional tertentu itu mereka sudah terukur karena ada juga angka kreditnya, beda dengan kami yang struktural atau pejabat administrasi, di mana kami harus membuat sebuah rencana kerja berdasarkan Renstra. Namun kalau untuk jabatan fungsional sudah terukur sedemikian rupa berdasarkan tupoksinya. Jadi di sini tetap mengacu pada kuantitas aspeknya, yaitu ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktunya. Jadi di sini nanti tinggal Bapak Ibu mengisinya. Iya, jadi ada targetnya. Jadi misalnya membuat keterlaksanaan pengelolaannya ini adalah programnya 3, di mana capaian mutu itu 100%, berarti targetnya adalah 100%.
Lalu kemudian waktu pelaksanaan. Jika kegiatan itu dilaksanakan sepanjang bulan, selama 6 bulan, maka itu bisa dituliskan sebanyak 6 bulan. Namun jika kegiatannya itu hanya dilakukan pada bulan 7 misalnya, jadi cukup diisi 1 bulan. Atau misalnya Juli Agustus, itu bisa diisi 2 bulan. Tentunya di sini nanti Bapak Ibu akan sangat lebih mengerti, karena itu adalah tupoksi dari Bapak Ibu kepala sekolah itu sendiri. Namun lalu kemudian kita akan masuk pada jadi untuk rencana SKP dan review JA-nya ini di sini inilah tadi yang dikatakan bahwa untuk reviewnya di mana ada metode cascading-nya itu direct, non-direct. Jadi yang kalau direct tadi itu adalah pekerjaan di mana itu ada keterkaitan dengan atasan langsung, namun kalau non-direct itu bisa tidak. Kalau berupa pelayanan misalnya, seperti kami di bagian umum itu ada melakukan pelayanan kepada guru misalnya. Jadi itu harus dihitung adalah non-direct, di mana ketercapaian realisasi dan target di situ bisa diukur. Kemudian untuk penetapannya jadi sama, jadi ini tadi adalah penetapan daripada sasaran kinerja pejabat yang dimaksud atau ASN yang dimaksud. Lalu kita masuk pada keterkaitan angka kreditnya. Jadi di sini sudah kita rumuskan di mana angka kredit selama 1 tahun misalnya untuk guru itu angka kreditnya untuk kepala sekolah misalnya di sini dengan butir kegiatannya adalah menyusun program kerja sekolah atau menyusun standar pengelolaan, karena yang kami pahami bahwa kepala sekolah itu sudah manajerial, tidak mengajar. Jadi di sini adalah butir kegiatannya adalah salah satunya itu menyusun program kerja sekolah, menyusun standar pengelolaan dan pembiayaan sekolah, menyusun kurikulum, menyusun visi, misi dan tujuan sekolah. Lalu outputnya yaitu berupa laporan PKKS atau ini di sini tetap mengacu pada rencana kinerja di awal dari yang dari cabang dinas. Ya, ini adalah rencananya, outputnya, lalu kemudian angka kreditnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke jadi di sini tadi sama dengan pada pejabat struktural tadi, jika sudah ditentukan rencana kerja, sudah ditentukan rencana kinerja atasan langsung kita, maka di sini adalah aspek-aspek yang kemudian teridentifikasi dalam programnya, yaitu indikator kinerja individunya mulai dari aspek kuantitas, kualitas, dan waktunya. Jika target misalnya tadi diperoleh targetnya Bapak Kepala Sekolah itu adalah 3, namun kemudian realisasinya itu 3, jadi realisasi ini diisi manual Pak Bu, realisasinya diisi manual, namun kalau targetnya itu sudah terumus dari yang di depan tadi, di mana bahwa untuk realisasinya 3 maka diperoleh nilainya adalah 100 dengan kategori baik. Nah, untuk kemudian kualitas capaian misalnya realisasinya lebih rendah dari target, maka akan diperoleh capaian indikator kinerja individunya adalah 88%. Ini sudah terumus semua sehingga dengan kategori capaiannya adalah cukup. Nah, bagaimana kalau misalnya ketercapaiannya tercapai seluruhnya? Misalnya tercapai 100%, maka dengan di sini bisa bernilai baik. Iya. Jadi apakah kegiatan pengelolaan manajemen ini langsung terkait langsung dengan atasan langsung kita, dalam hal ini kepala cabang dinas? Jika dia direct, maka nilainya akan muncul langsung nilai tertimbangnya. Iya. Jadi saya kembalikan, jika misalnya tadi 88, lalu kemudian di sini adalah direct, maka nilainya ini 100 dia baik. Seterusnya sampai nanti diperoleh nilai tertimbang untuk kinerja utamanya kepala sekolah. Ini adalah akumulasi dari seluruh rencana kinerja, indikatornya yang kemudian dirata-ratakan. Lalu kemudian jika ada kinerja tambahan,
Jadi sesuai dengan PP 30 di mana untuk sasaran kinerja itu untuk penilaiannya itu ada pada kinerja utama dan kinerja tambahan. Jika kinerja tambahan itu apa, itu bisa dituliskan, lalu kemudian dituliskan juga indikatornya, kemudian targetnya, lalu kemudian dan nilai tertimbangnya akan muncul di sini. Selanjutnya untuk perilaku kerjanya. Ya, jadi perilakunya juga ada. Ini dari mencoba untuk dirumuskan juga. Ini juga beberapa, ini adopsi juga dari beberapa kami, dari beberapa tim kinerja, dari beberapa ini dari BKD. Lalu kemudian ini mencoba untuk menerjemahkan dari isi daripada PP tersebut. Dan kemudian kita masuk pada nilai kinerjanya. Sama dengan pada saat tadi saya tampilkan untuk struktural juga, bahwa nilai SKP-nya akan terhitung dengan terumus. Lalu kemudian untuk laporan ini dan hasil integrasinya. Dan kemudian kita akan masuk melangkah ke untuk SKP guru. Ya, kembali saya juga minta izin tadi dengan salah satu nama guru yang saya ambil untuk sampel, yaitu ada Ibu Wahyuningsi di sini. Dia adalah salah satu guru di SMK 1 kerja kepala sekolahnya, lalu ini adalah gurunya. Jadi di sini jika kita akan membuat SKP dengan ASN misalnya kepala cabang dinas, sama dengan pada saat kita menyusun SKP, jika jabatan penilai kita lebih rendah daripada kita, maka kita ambil untuk penilainya itu adalah jabatan satu tingkat di atas atasan langsung kita. Jadi sama untuk keterkaitannya. Jika ini tadinya kami mengadopsi juga dari beberapa ini SKP. Jadi ini kalau misalnya dia menjadi wali kelas itu tertulis seperti ini, lalu kemudian kalau dia menjadi wakasek berapa, kemudian jika itu merupakan kegiatan pembelajaran, lalu kemudian ada untuk melaksanakan kegiatan pengembangan profesinya misalnya, itu bisa dituliskan semuanya. Tentunya Bapak Ibu yang lebih tahu untuk pengisian dalam sasaran kerjanya karena terkait dengan tupoksinya. Nah, bagaimana kalau untuk guru PNS yang ada di swasta misalnya. Jadi kalau untuk guru PNS yang ada di swasta, itu atasan langsungnya bisa langsung ke kepala cabang dinas, lalu kemudian ke
Ya, terus kemudian untuk ini SKP-nya, lalu kemudian untuk penilaiannya, ya, untuk penilaiannya jika guru ini semua ini akan terumus. Jadi pada saat kita mengikuti dengan unsur yang dimasukkan sebagai tugas utama maupun unsur penunjang dalam menjalankan tugas guru. Ya, jadi benar tadi jika guru itu berada di sekolah, atasan langsung guru tersebut adalah kepala cabang dinas. Lalu, iya, kalau misalnya golongannya lagi lebih rendah, maka diambil atasan langsung satu tingkat di atasnya juga. Seperti itu mekanisme untuk penilaiannya. Saya kira untuk guru kepala sekolah saya kira cukup, dan kita mungkin akan lebih banyak diskusi. Dan jika misalnya Bapak Ibu juga lebih dalam hal teknisnya lebih banyak, ini bisa nanti di-share ilmunya juga pada kami sebagai tim kinerja yang notabene kami lebih banyak berkecimpung terkait dengan SKP pejabat struktural. Iya, saya kira itu Pak Zul, bisa mungkin kita diskusi bersama karena mengingat hari ini hari Jumat. Iya. Iya. Tiga saja. Kita yang ada. Siapa itu? Pak Hamran, silakan Pak. Bapak sudah perhatikan data di sana. Iya, Pak Hamran, Kepala SMK Negeri 4 Bulukumba. Iya, silakan Pak Hamran. Unmute Pak. Ya, assalamualaikum Bu. Iya Pak. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, ini dari kebetulan SMK Negeri 4 Bulukumba, mewakili teman-teman di SMK. Yang jadi masalah ini memang yang naik pangkat. Ya kalau bisa Bu, ada mungkin salah satu yang dari cabang diadakan yang bisa sosialisasi supaya cabang dinas bisa lebih fokus ke sekolah-sekolah Bu. Karena mungkin ya banyak mungkin teman-teman yang jaringannya susah, apalagi di sekolah-sekolah yang ada di bagian timur, Timur Tenggelam ini kurang jelas sebenarnya. Jadi kalau bisa sosialisasinya di cabang dinas saya, supaya cabang dinas nanti apakah mendatangkan dari dinas provinsi supaya digabung di satu cabang dinas Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik Pak, terima kasih. Nih ada langsung juga ada Pak Kasubag juga bisa nanti memberi pertimbangan di mana sesuai dengan banyak keinginan daripada kepala sekolah memang yang melalui chat kepada kami juga. Insya Allah nanti Pak untuk sosialisasi lanjutan terkait penyusunan bisa kami berkoordinasi dengan masing-masing cabang dinas. Kita bisa mengatur waktunya atas izin nanti dengan Kasubag umum. Oh iya. Iya. Iya, nanti ke depan Pak. Insya Allah diskedulkan ya Pak. Iya. Iya. Iya, Pak Amran.
bagaimana? Jadi insya Allah nanti kami akan aturkan jadwal per cabang dinas untuk kemudian BIMTEK terkait penyusunan SKP-nya. Iya. Iya. Kita lanjut ke SMA Negeri 1 Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamarudin dari SMA Negeri 1 Bone. Yang dipaparkan tadi tentang SKP kepala sekolah, saya lihat ada tadi di unsur kinerja utama itu harusnya masuk di kinerja tambahan, misalnya PKB. Saya lihat di formatnya tadi itu PKB itu dia masuk di kinerja utama. Sepahaman saya itu PKB itu dia masuk di kinerja tambahan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah total nilai tertimbang kinerja tambahan itu maksimal 10 atau bagaimana? Iya. Dan selanjutnya saya lihat tadi untuk contoh SKP guru belum ditampilkan penilaian periode kedua. Saya lihat belum ada. Iya. Kemudian selanjutnya di dalam integrasi nilai antara pelaporan dengan integrasi itu belum dijelaskan juga. Di situ saya lihat juga tadi di integrasi bahwa nilai SKP-nya kepala sekolah yang dicontohkan tadi itu dia turun dari 107 di Januari Juni, dia di SKP nilai kinerjanya di Juli Desember itu jadi 103. Saya kira dia kalau seperti itu kasusnya diintegrasikan turun. Iya. Dan juga tadi belum ditampilkan bagaimana pelaporannya, antara pelaporan dan integrasi itu kan saling sinkron. Menurut saya di dalam pelaporan itu kan di situ kan ada nilai SKP. Nilai SKP itu kan integrasi atau rata-rata dari 2 periode. Begitu pula dengan nilai perilaku. Sehingga diperolehlah nilai SKP tahun 2021. Itu yang belum tadi dijelaskan. Mungkin untuk sementara itu saya dulu. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jadi Pak Kamarudin, ketemu kembali Pak Kamarudin ya. Waktu yang sosialisasi pada tanggal 29 itu Pak Kamarudin juga ya? Oke. Iya. Jadi terkait dengan unsur PKB apakah itu masuk di unsur utama dan tambahan, ya seperti tadi yang kami sampaikan bahwa kami mencoba untuk mengadopsi di mana bahwa untuk unsur utama dan unsur tambahan yang untuk guru misalnya itu Bapak Ibu guru yang lebih tahu, mohon maaf. Jadi kami lebih paham untuk terkait dengan memasukkan mana sebagai unsur utama maupun sebagai unsur penunjang. Lalu kemudian, jadi kalau misalnya memang itu PKB masuk dalam unsur utama, dimasukkan saja di unsur utama. Lalu kemudian jika dimasukkan sebagai unsur tambahan, masukkan saja di unsur tambahan. Lalu kemudian terkait untuk model SKP guru semester 2. Jadi iya, tadi mungkin saya belum menampilkan, tapi sudah ada tampilannya di situ Pak. Jadi kalau untuk integrasi, untuk nilai tertimbang Pak, untuk nilai tertimbangnya, bergerak dimasukkan. Ini kan dia link. Iya. Sini.
Excel kok. Ini bukan. Ini dia. Iya. Bukan. Terlalu ribet. Ya, jadi tadi itu untuk nilai tertimbang untuk penilaian SKP. Iya. Jadi jika itu direct, Pak, jadi jika bukan tadi 10 berarti dia 100, Pak. Iya. Jadi ada kalau untuk direct itu nilai tertimbang maksimumnya memang 100. Jadi kalau dia non direct bisa lebih daripada itu dan bisa juga kurang bisa lebih daripada 100. Jadi misal bisa lebih. Misalnya ini 100 kita masukkan, lalu itu bisa. Jika ini non direct, iya, dia bisa lebih daripada 100 untuk nilainya, untuk nilai SKP semester. Tadi jika misalnya ada nilai itu memang kalau bisa diupayakan nilainya itu stabil, lebih tinggi bahkan. Kalau misalnya menurun memang tadi mungkin ada nilai yang kami ini kan itu di belakangnya. Jadi seperti itu Pak Kamarudin. Iya. Kita lanjut satu terakhir. Ibu dari SMA Angkasa HDN. HND. Siap. Izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, pelatihan ini yang sangat kami nanti ya, apalagi kami dari sekolah swasta, terkadang sedikit ketinggalan informasinya. Untuk yang pertama Ibu, tadi untuk perilaku kerjanya itu ada di SKP ya Pak, di perilaku kerja itu diganti dengan inisiatif kerja. Nah itu kami belum memiliki instrumen untuk inisiatif kerjanya ini. Jadi bagaimana caranya kami bisa menilai, memberikan penilaian untuk inisiatif kerjanya. Yang pertama. Yang kedua, kebetulan PNS di sekolah kami ini PNS, kepala sekolah kami itu PNS. Terus pejabat penilai untuk yang SKP tahun 2020 kemarin itu kami KCD, atasannya adalah sekretaris. Nah, apakah masih sama seperti sekarang untuk SKP periode Januari, Juni, dan Juli Desembernya? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, izin Ibu mungkin bisa dibuka file untuk SKP fungsional guru untuk periode Juli sampai Desembernya. Karena tadi kalau saya tidak salah memperhatikan belum ditampilkan untuk Juli sampai Desembernya SKP penilaian gurunya. Dari situ ada satu hal yang saya mau pertanyakan. Ada file yang beredar untuk periode kedua atau Juli Desember ini, nilai SKP-nya itu tidak dikonversi, tapi di perilaku kerjanya yang ada 5 item itu sudah langsung dikonversi ke nilai yang 125 yang paling tinggi itu Ibu. Nah, padahal nanti pada saat di bagian bawah itu dijumlahkan langsung, ditotalkan. Nah, kami bingung kenapa di bagian atasnya tidak dikonversi, terus bagian perilakunya dikonversi, pada akhirnya nanti malah sudah hasil jumlah total antara yang tidak dikonversi dengan konversi. Terima kasih Ibu. Iya.
Terima kasih kembali Ibu siapa? Ibu dari SMA Angkasa HND. Iya. Jadi tadi memang untuk nilai perilaku penyederhanaan dari integrasi dan disiplin itu menjadi inisiatifnya, nanti bisa kita kami nanti dari tim juga untuk mengirimkannya ke cabang dinas terkait hal itu, Bu. Kita akan berkoordinasi dengan BKD dan BKN seperti apa instrumen inisiatif kerja bagi guru. Ya. Lalu kemudian untuk guru swasta yang kepala sekolahnya itu negeri, namun golongannya lebih rendah daripada bisa diulang tadi, Bu? Gini, Bu, kepala sekolah kami PNS, golongannya sama dengan kami. Jadi untuk pejabat penilai dengan atasan pejabat penilainya siapa? Oh iya, jadi jika gurunya itu sama, maka diambil yang di atasnya, Bu. Satu tingkat pejabat di atasnya. Jadi itu sesuai dengan ada nanti edaran juga terkait dengan hal itu, disampaikan bahwa jika ASN itu golongannya sama dengan penilainya, maka penilainya itu diambil dari pejabat penilai satu tingkat di atasnya. Ya, jadi dalam hal ini berarti bisa kepala cabang dinas jika golongannya lebih tinggi, namun jika masih sama lagi, pejabat di atasnya lagi, Bu. Seperti itu alurnya. Iya. Jadi untuk SKP, ya, jadi untuk SKP tadi guru yang kedua, Bu, ya, jadi di aplikasi ini nanti yang akan kami share, insya Allah, Bu, terintegrasi. Jadi ada integrasi untuk SKP di periode 1 yang kemudian sudah terhitung rumusnya berdasarkan integrasi untuk penyesuaian PP 30, di mana nanti nilainya itu langsung terintegrasi berdasarkan nilai pada SKP kedua, Bu. Jadi nanti akan kami share untuk ini. Iya, seperti itu. Iya, 11:30. Iya. Iya. Jadi baik Bapak Ibu, mengingat hari ini hari Jumat, mohon maaf karena keterbatasan waktu kita, lalu kemudian sesuai dengan arahan daripada Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum, insya Allah untuk kelanjutan bimbingan teknis terkait penyusunan